Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita akan belajar bersama-sama. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena malam ini Engkau berikan kami kesempatan untuk duduk diam, untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu, belajar firman Tuhan. Kami tahu ini sebuah kesulitan bagi kami manusia yang berdosa, yang begitu hina ini untuk memahami dengan baik dan benar ya Tuhan, dan karena itu kami butuh Engkau boleh hadir bersama-sama dengan kami malam hari ini, mencerahkan kami, memberikan kami penerangan sehingga kami boleh mengerti akan firman yang begitu sulit ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, berikan dia kata-kata sehingga itu semua boleh berasal daripada Tuhan saja. Kau memberkati kami semua juga, jemaat-Mu yang akan mendengarkan. Tuhan turut campur tangan dalam acara pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, topik kita kali ini berkaitan dengan hari yang baru saja kita lewati, yaitu hari Pentakosta. Kebetulan Ibu Ketua ada request tentang pertanyaan tentang ini, ada kebaktian yang di suatu gereja, dan jadi Pak Julianus bilang, ya sudah nanti kita bahas Pentakosta aja, terkait dengan bahasa roh. Jadi judul kita saat ini adalah Pentakosta dan bahasa roh. Kenapa Pentakosta itu harus dikaitkan dengan bahasa roh? Karena memang faktanya kalau kita melihat hari Pentakosta di Kisah Para Rasul itu, memang ada bahasa-bahasa lain yang muncul pada peristiwa Pentakosta. Makanya saya mengkaitkan antara Pentakosta dan bahasa roh. Coba kita buka dulu Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ke-13. Saya akan baca buat saudara sekalian. Kisah 2 ayat 1 sampai yang ke-13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, seperti saya katakan tadi, Pentakosta baru saja kita rayakan. Pentakosta itu merupakan hari pencurahan Roh Kudus bagi gerejanya, bagi orang percaya, dan itu dinarasikan atau diceritakan dalam Kisah Rasul pasal 2 tadi. Di kalangan tertentu, orang-orang teman-teman kita di gereja lain, waktu mereka merayakan hari Pentakosta, mereka berkumpul di gereja, lalu kemudian mereka merayakan sebuah ibadah yang disebut hari pencurahan Roh Kudus, atau yang disebut dengan hari ketuanan Roh Kudus. Ketika mereka beribadah, pendetanya khotbah, habis khotbah, lalu pendetanya altar call, menantang, atau pendetanya berdoa agar supaya Roh Kudus dicurahkan bagi mereka pada saat itu di gereja waktu itu. Lalu yang menjadi tujuan mereka adalah Roh Kudus dicurahkan untuk membaptis mereka sekali lagi oleh Roh Kudus, seperti yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal 2 yang sudah kita baca tadi.
Jadi mereka berdoa lalu minta supaya Roh Kudus dicurahkan bagi mereka untuk membaptis mereka dengan Roh Kudus. Ketika doa itu dimulai, lalu yang terjadi adalah mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang asing kalau kita dengar. Bukan bahasa asing, bahasa manusia, tapi bahasa yang aneh-aneh, ya seperti si Karabaraba itu. Lalu mereka mengklaim bahwa itu mereka sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Tandanya apa? Yaitu berbahasa roh tadi itu. Nah, rupanya mereka mau mengikut peristiwa yang terjadi pada Pentakosta di Kisah Rasul pasal 2 tadi itu. Sehingga ketika teman-teman kita di sana itu melakukan ibadah lalu terjadi bahasa roh, lalu timbul semacam tanggapan dari gereja-gereja lain, gereja-gereja tradisional seperti Protestan dan sebagainya itu, lalu kemudian mengatakan mereka itu salah, sampai mengatakan sesat, bidat dan sebagainya. Lalu dibalaslah oleh mereka mengatakan, oh Protestan yang bidat. Kenapa? Karena Protestan tidak punya Roh Kudus. Kenapa tidak punya Roh Kudus? Buktinya mereka tidak bisa berkata-kata bahasa roh. Nah, jadi ada saling tangkap menanggapi, sehingga menimbulkan perselisihan teologis antara kedua kelompok ini, antara kubu Pentakosta karismatik melawan gereja-gereja tradisional. Nah, saya tidak ingin agar kita terjebak di dalam hal itu ya. Kita terjebak di salah satu kelompok kutub. Mentang-mentang mereka berbahasa roh, lalu kita menuduh mereka sebagai sesat, bidat. Tidak boleh seperti itu. Kita harus hindari diksi-diksi yang negatif seperti itu untuk menghina mereka atau melecehkan mereka. Tidak boleh seperti itu, karena mereka adalah teman-teman kita juga. Mereka adalah orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, saudara-saudara seiman kita. Jadi kita tidak boleh memberikan sebuah kesimpulan sebelum kita mengkaji apa yang mereka lakukan itu. Jadi kita harus melewati serangkaian kajian dulu, lalu kita muncul kepada sebuah konklusi. Jangan kita langsung memberikan kesimpulan bidat sebelum kita melihat secara fair, secara jujur. Tidak boleh seperti itu. Jadi kita mesti menghindari pertikaian-pertikaian teologis yang semacam demikian. Kalau mau diskusi boleh, tapi diskusi secara akademik, secara alkitabiah. Mari kita melihat teks-teks Alkitab, apakah Anda itu benar dan sesuai dengan Alkitab atau tidak. Nah, seperti saya lakukan barusan, saya diskusi dengan orang karismatik secara live, kita melihat secara alkitabiah mana yang betul. Nah, ini akan kita belajar hari ini. Apa yang terjadi pada hari Pentakosta yang dikisahkan dalam Kisah Rasul pasal 2 itu? Lalu bagaimana itu baptisan Roh Kudus? Kemudian bahasa roh itu seperti apa? Apa itu bahasa roh dan apakah orang Kristen harus berbahasa roh sesuai dengan Kisah Rasul pasal 2? Ini akan kita belajar. Ada 3 poin yang harus kita perhatikan. 3 poin saja lalu kita akan diskusi. Yang pertama, kita akan bicara tentang Pentakosta. Pentakosta itu apa? Ya, saya fokuskan pada, karena kita di zaman Perjanjian Baru, maka kita akan bicara Pentakosta di era Perjanjian Baru. Nah, Pentakosta itu berasal dari kata Yunani Pentekoste. Itu muncul 3 kali dalam seluruh Alkitab Perjanjian Baru. Dia muncul di Kisah Rasul 2 ayat 1, Kisah 20 ayat 16, lalu 1 Korintus 16 ayat 8. Arti secara harfiah kata Pentekoste atau Pentakosta itu berarti ke-50. Jadi hari Pentakosta berarti hari yang ke-50. Maka kalau kita memperingati hari Pentakosta berarti kita memperingati hari yang ke-50. Itu arti secara harfiah. Nah, hari yang ke-50 itu kalau di Perjanjian Lama itu adalah merupakan perayaan pengucapan syukur Israel atas hasil panen gandum. Ketika mereka panen lalu mereka bersyukur, lalu mereka merayakanlah Pentakosta. Itu adalah hari raya 7 minggu setelah hari Paskah. Imamat 23 ayat 15 sampai 22. Jadi setelah Paskah Yahudi, lalu 7 minggu kemudian mereka merayakan Pentakosta, hari raya 7 minggu merupakan ucapan syukur panen mereka. Atau Pentakosta juga bisa menunjuk pada peringatan di mana Musa menerima 10 hukum Taurat, 10 hukum Tuhan. Itu disebut dengan Pentakosta. Nah, itu adalah Pentakosta Perjanjian Lama atau Pentakosta Yahudi. Yang dibicarakan di ayat 1 tadi itu, kalau lihat Kisah Rasul 2 ayat 1 tadi katakan ketika tiba hari Pentakosta. Nah, ayat 1 itu bicara tentang Pentakosta Yahudi, yaitu ketika mereka memperingati hasil panen
Kemudian mereka bersyukur pada 7 minggu setelah Paskah. Jadi ayat 1 itu Pentakosta itu bicara Pentakosta PL atau Pentakosta Yahudi. Itu adalah salah satu hari raya Yahudi. Selain Pentakosta ada hari raya Paskah, lalu hari raya Pondok Daun. Jadi kalau saudara mau ke Israel, mau cari yang rame-rame, mungkin saudara pergi pas hari Pentakosta mereka, karena orang-orang Yahudi yang diaspora di seluruh dunia itu biasanya ke Yerusalem, mereka pulang kampung lalu merayakan Pentakosta. Mungkin itu hari yang ramai waktu itu. Nah, tetapi kalau Pentakosta di Perjanjian Baru itu adalah hari pencurahan Roh Kudus, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada gerejanya. Itu kita sebut sebagai Pentakosta. Itu Perjanjian Baru. Berbeda dengan Yahudi. Pentakosta Perjanjian Baru itu dirayakan 50 hari setelah Yesus bangkit. Jadi setelah Yesus bangkit, 50 hari kemudian Pentakosta terjadi, hari pencurahan Roh Kudus. Itu yang diceritakan dalam Kisah Rasul pasal 2. Di ayat selanjutnya itu setelah ayat 1. Itu juga disebut sebagai hari lahirnya gereja. Jadi Pentakosta Perjanjian Baru adalah hari lahirnya gereja, di mana Roh Kudus dicurahkan bagi gereja Tuhan. Nah, kita mesti bedakan antara Pentakosta Yahudi dan Pentakosta Kristen. Tapi kalau Pantekosta ini tadi Pentakosta. Pantekosta itu adalah menuju pada aliran tertentu di dalam kekristenan. Gereja Pantekosta, misalnya GPDI, GPPS Surabaya, apalagi gereja Pantekosta itu mereka menggunakan kata Pantekosta. Itu tidak sama dengan Pentakosta. Nah, ini kita perlu, poin pertama yang kita harus perhatikan tentang istilah Pentakosta. Lalu yang kedua apa yang terjadi pada waktu hari Pentakosta di Kisah Rasul pasal 2 tadi itu? Apa yang terjadi? Nah, saudara melihat, kalau saudara melihat ayat 4 sampai 5 di Kisah Rasul pasal 1, Kisah 1 ayat 4 sampai 5, di situ Yesus melarang murid-muridnya, para rasul, untuk meninggalkan Yerusalem. Jadi dia bilang, kalian jangan dulu keluar dari Yerusalem, kalian mesti tinggal dulu di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Menantikan janji Bapa, yaitu apa? Roh Kudus akan dicurahkan bagi kamu. Jadi Yesus melarang, jangan keluar dari Yerusalem dulu kalian. Lalu mereka menantikan janji Bapa untuk menerima apa? Menerima Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus yang dikatakan oleh Yesus tadi itu. Kalau saudara melihat di Kisah 1 ayat 5, Kisah Rasul 1 ayat 5 dikatakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kisah 1 ayat 5, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan itu digenapi dalam Kisah pasal 2. Ketika Roh Kudus dicurahkan, dan ketika itulah para murid dibaptis dengan Roh Kudus. Yang dibaptis itu siapa? Kisah 2 ayat 1 mengatakan semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi yang dibaptis itu adalah semua orang percaya, bukan orang yang tidak percaya. Ini penting sekali, nanti akan jelaskan lebih lanjut. Jadi yang mengalami baptisan Roh Kudus sana adalah semua orang percaya. Mereka bersekutu, kemudian menantikan janji pencurahan Roh Kudus, dan mereka dipenuhi Roh Kudus. Ada beberapa hal yang terjadi di sana. Yang pertama, di ayat yang kedua, Kisah Rasul pasal 2, dikatakan ada sebuah bunyi seperti tiupan keras, lalu lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 2 dan ayat ketiga. Ini yang terjadi pada waktu Pentakosta. Jadi rupanya Alkitab menggambarkan Roh Kudus itu seperti angin, lalu ada lidah-lidah api yang kemudian hinggap di dalam orang-orang percaya waktu itu. Nah, ini bukan berarti ada api yang kemudian turun dari surga lalu menghinggap orang-orang percaya. Kalau itu sungguh-sungguh api, berarti mereka akan terbakar kalau begitu. Dan mungkin sungguh api secara literal. Jadi itu hanya semacam penggambaran atau teofani. Istilah teologi itu teofani, penampakan Allah dalam hal ini Roh Kudus, Allah Roh Kudus yang menyatakan diri pada para murid-murid itu. Digambarkan dengan apa? Angin, lalu juga lidah api. Bukan berarti ada api, betul-betul ada api di sana. Karena teksnya mengatakan seperti nyala api, seperti, ada kata seperti. Jadi tidak mutlak itu adalah api. Itu hanya penggambaran daripada Roh Kudus. Nah, ini yang pertama terjadi. Ternyata ada teofani yang muncul Roh Kudus melalui angin dan juga lidah-lidah api. Lalu yang kedua yang terjadi adalah Roh Kudus dikatakan memenuhi mereka. Ayat 4a, Kisah 2 ayat 4a dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ini kejadian kedua, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus.
Kalau sudah melihat terjemahan baru lain itu kurang jelas. Kalau sudah melihat Alkitab yang sudah pegang tadi itu, di TB lain cuma mengatakan maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nggak jelas yang dikatakan siapa yang dipenuhi ini. Kalau di TB2 lain, ada revisi terjemahan lain, itu dikatakan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada 120 murid di sana, mereka bersekutu di loteng. Diperkirakan tempat mereka bersekutu itu di loteng di bagian atas ketika perjamuan terakhir Yesus itu. Mereka ada di loteng Yerusalem, lalu 120 orang itu mengalami baptisan Roh Kudus, dan mereka semua dikatakan, ayat 4a dikatakan mereka semua dipenuhi Roh Kudus. Ini yang terjadi, sehingga pada saat itu maka semua orang percaya dibaptis Roh Kudus. Ini berbeda kasusnya pada waktu perjanjian lama. Kalau di perjanjian lama tidak semua orang bisa menerima Roh Kudus, hanya orang-orang tertentu saja. Misalnya Daud, lalu Samuel, lalu Saul. Saul pun hanya beberapa waktu saja, tidak bersifat permanen Roh Kudus pada dia. Karena suatu waktu ketika dia mendukakan Tuhan, kemudian Roh Kudus itu keluar daripada Saul. Tapi waktu di perjanjian baru berbeda. Pemenuhan Roh Kudus di PL dan PB berbeda. Ketika di PB perjanjian baru dikatakan semua orang dipenuhi Roh Kudus. Kalau di PL cuma orang tertentu saja, hanya nabi, imam, dan raja. Tapi kalau di PB semua orang dipenuhi Roh Kudus. Ayat 4a tadi kita baca ya. Ini perbedaan pemenuhan Roh Kudus di PL dan PB. Dan kapan itu terjadi? Kapan seseorang dipenuhi Roh Kudus? Ketika dia percaya. Efesus 1 ayat 13 dikatakan, Paulus katakan ketika kita percaya kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi pemeteraian Roh Kudus kita dapati ketika kita percaya. Lalu mungkin ayat yang lebih jelas coba kita buka ya. Kisah 19 ayat 1 sampai 6. Kisah Rasul pasal 19. Kita buka Kisah 19 ayat 1 sampai yang ke-6. Nah, kita melihat di sini kapan seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya baca, Bu Saudara. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya?" Nah, ini perhatikan. "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Wah, cilaka ini. Kalau orang belum tahu Roh Kudus seperti apa, waduh, bahaya. Ayat 3. Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Jadi percaya ditekankan lagi dalam ayat yang keempat. Ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, dan ketika Paulus menumpahkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi perhatikan, Roh Kudus bisa turun kepada mereka. Mereka bisa dibaptis Roh Kudus di ayat 6. Karena apa? Karena di ayat 4 tadi itu mereka dianjurkan harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu di ayat yang kedua dikatakan kamu bisa menerima Roh Kudus kalau kamu percaya. Nah, jadi dari teks ini kita pelajari bahwa kalau saudara mau dipenuhi Roh Kudus, jangan cari baptisan Roh Kudus. Tapi apa? Percaya kepada Yesus. Karena ketika engkau percaya Yesus, secara otomatis Anda akan dipenuhi Roh Kudus, atau Anda akan dibaptis Roh Kudus. Ini berbeda fakta dengan teman-teman kita di gereja seberang itu. Kalau mereka mau dipenuhi Roh Kudus, mereka minta Tuhan untuk membaptis mereka dalam Roh Kudus. Ini salah, keliru. Alkitab tidak pernah memerintahkan kita untuk mencari baptisan Roh Kudus. Tapi untuk apa? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena waktu kita percaya, kita otomatis langsung akan dipenuhi Roh Kudus. Kita otomatis akan dibaptis dengan Roh Kudus. Teksnya sudah saya katakan tadi. Lalu ketika Roh Kudus sudah mendiami kita, orang-orang percaya di perjanjian baru, dia tidak pernah keluar lagi seperti di PL tadi. Pada waktu dia memenuhi Saul, lalu kemudian dia meninggalkan Saul, Roh Tuhan undur daripada Saul, kan? Kalau saya baca di Samuel, tidak salah itu. Tapi kalau di perjanjian baru tidak pernah dikatakan Roh Kudus itu keluar masuk di orang percaya, tidak. Karena sekali dia masuk ke dalam diri orang percaya, dia akan ada di sana terus
selama-lamanya. Teksnya di mana? Yohanes 14 ayat 16. Coba kita buka ya. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Ada yang bisa baca? Satu orang. Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16 berjumpa berkata, Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah itu. Jadi waktu dikatakan aku akan minta kepada Bapa, Yesus akan minta kepada Bapa memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Konteksnya bicara Roh Kudus. Maka ketika dia adalah orang percaya, dia akan menyertai selama-lamanya. Tidak pernah di suatu titik tertentu, momen tertentu. Misalnya kita jatuh dalam dosa, kita bisa jatuh dalam dosa. Siapa bilang tidak bisa dosa? Saya sering kali jatuh dalam dosa. Tapi pada waktu saya jatuh dalam dosa, Roh Kudus itu tidak keluar dari diri saya. Tidak seperti itu. Karena apa? Teksnya mengatakan dia menyertai saya selama-lamanya. Jadi sekalipun saya jatuh dalam dosa, dia tidak akan keluar dari saya. Karena saya sudah dimeteraikan secara permanen oleh Roh Kudus. Nah ini beda dengan konsep pembunuhan Roh Kudus di Perjanjian Lama. Itu yang kedua. Nah tapi begini, maksudnya sebelum kita masuk poin ketiga, kita mesti membedakan antara baptisan Roh Kudus dengan kepenuhan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus. Kalau kita dibaptis Roh Kudus itu peristiwa satu kali selama-lamanya, cuma satu kali doang, satu kali aja. Tapi kalau kita dipenuhi Roh Kudus itu harus berulang-ulang. Jadi Alkitab membedakan antara kedua hal itu. Petrus dikatakan berkali-kali dipenuhi Roh Kudus. Bukan berarti dia berkali-kali dibaptis Roh Kudus, tidak. Dia cuma satu kali dibaptis Roh Kudus saja, lalu kemudian dia berkali-kali dipenuhi Roh Kudus. Kita harus minta memang Roh Kudus akan memenuhi kita terus sepanjang hidup kita untuk terus menjaga kita, menguduskan kita, menyucikan kita, memimpin, mengarahkan kita, khususnya. Maka kita harus selalu minta Roh Kudus. Itu kita mesti membedakan antara baptisan Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus. Nah yang ketiga, apa yang terjadi pada waktu Pentakosta di Kisah Rasul pasal 2? Yang ketiga yang terjadi adalah mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Nah, bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa lainnya apa? Dalam teks Yunani katakan heterais glossais. Pertama, kita mungkin menyuruti dulu istilah bahasa roh itu. Kita kan selama ini cuma tahu bahasa roh. Di Alkitab sekarang yang kita pegang ini cuma tertulis bahasa roh. Tapi sebetulnya kalau kita mau melihat dari teks Yunani, teks aslinya, itu memakai kata glosa. Glosa itu punya dua arti. Yang pertama adalah lidah, lalu yang kedua adalah bahasa. Jadi punya dua arti ini. Lalu dari mana muncul kata roh di sana? Tidak ada kata roh dalam teks asli. Tidak ada dikatakan bahasa roh, tidak ada. Kata roh tidak pernah muncul dalam teks asli. Kata pneuma yang menunjuk pada roh itu tidak pernah muncul. Makanya TD Lai 2, saya punya TD Lai 2, sudah merevisi terjemahannya. Ketika muncul istilah bahasa roh, dia ganti dengan bahasa lidah. Kenapa? Karena kata glosa itu lebih tepat diterjemahkan lidah. Maka mereka mengganti. Nah itu sebabnya teman-teman kita di karismatik, karena mereka sudah memahami istilah bahasa roh, ada kata roh di sana, berarti itu bahasa roh yang tidak dimengerti. Berarti kalau begitu ya sikara baraba-baraba, sandal lama. Itu mereka karena apa? Sudah terpengaruh dengan istilah bahasa roh tadi itu. Padahal kata roh tidak muncul di sana. Yang betul adalah bahasa lidah. Ada dua penafsiran ketika ayat yang keempat dikatakan mereka berkata-kata di dalam bahasa-bahasa lain atau bahasa lidah. Ada dua penafsiran di situ. Yang pertama, apa ini maksud dengan bahasa-bahasa lain itu? Yang pertama, itu adalah bahasa asing. Jadi bahasa-bahasa lain itu adalah bahasa asing. Maksudnya apa? Maksudnya bahasa yang bisa dipahami, yang dimengerti, yang mempunyai kosakata, yang mempunyai gramatika, struktur tata bahasa, dan itu merujuk pada bahasa manusia biasa. Dan ini yang menimbulkan perdebatan sengit di dalam kalangan kekristenan. Tetapi ada juga orang yang mempunyai penafsiran yang lain. Saya baru nonton di YouTube, ada seorang profesor yang mengatakan bahwa bahasa-bahasa lain itu menunjuk pada dua bahasa saja, yaitu bahasa Aram dan bahasa Yunani. Lalu yang hadir pada waktu kan dari berbagai bangsa, ada Media, Parsia, Kapadokia, Mesir, Arab. Nah, daftar bangsa-bangsa yang diberikan dalam Kisah Rasul pasal 2 itu adalah merupakan wilayah kekaisaran Romawi. Nah, orang Romawi punya tiga bahasa waktu mereka menjajah suatu bangsa. Mereka menggunakan bahasa
Aram, Yunani, dan Latin. Jadi para rasul itu, Palestina ini kan tempat para rasul itu kan merupakan jajahan Romawi pada waktu itu kan. Israel dijajah oleh Romawi, Palestina waktu itu. Dan waktu itu para rasul cuma tahu bahasa Aram lalu Yunani. Bahasa Ibrani itu bahasa teologis di Bait Allah mungkin itu, tapi percakapan sehari-hari para rasul Aram, dan mereka juga bisa Yunani. Nah, waktu mereka bicara di sana bahasa-bahasa lain itu adalah bahasa Yunani dan Aram menurut penafsiran yang lain. Dan itu dimengerti oleh orang-orang yang hadir di sana. Kenapa bisa dimengerti? Ya, karena mereka juga berada di bawah wilayah penjajahan Romawi yang juga menerapkan bahasa Yunani dan Aram. Nah, di mana yang benar antara penafsiran itu? Saya lebih condong pada penafsiran yang pertama. Yang terjadi di sana adalah bahasa-bahasa lain itu maksudnya bahasa-bahasa asing yang sama sekali tidak dikenal oleh para rasul sebelumnya. Mereka tidak tahu itu bahasa-bahasa Arab, Mesir, Parsia, Kapadokia. Lalu Roh Kudus memberikan karunia bahasa lidah pada para rasul. Lalu para rasul mengucapkan bahasa Mesir, bahasa Arab, dan sebagainya. Ini penafsiran saya. Nanti kita bisa kembangkan di diskusi. Nah, memang ada tanggapan dari teman-teman kita karismatik. Oh iya, memang kisah para rasul itu bicara bahasa lidah, tapi bahasa lidah yang dimengerti. Tapi di 1 Korintus 14 itu bahasa lidah yang tidak dimengerti. Dan ayatnya bilang begitu di 1 Korintus 14. Jadi ada dua bahasa lidah, yang dimengerti kisah Rasul 2, tapi yang tidak dimengerti 1 Korintus 14 ayat 2. Ini teman-teman di karismatik bilang begitu. Tapi itu penafsiran ya, sebagai pemantik kita untuk kita kembangkan dalam diskusi ya. Itu 3 penafsiran. Jadi itu yang dimaksud dengan bahasa-bahasa lidah. Menurut saya bahasa lidah dalam kisah Rasul 2 adalah bahasa asing, bahasa manusia biasa, bangsa-bangsa di dunia ini. Lalu yang ketiga sekarang adalah apa yang menjadi penekanan di dalam Pentakosta. Sebetulnya apa yang mau ditekankan oleh hari Pentakosta yang terjadi di kisah Rasul pasal 2? Kenapa kok Tuhan bisa mau mengadakan hari pencurahan Roh Kudus pada kisah Rasul pasal 2 itu? Apa tujuan Tuhan mengadakan itu? Kalau teman-teman kita orang-orang Pentakosta dan sebagainya, ketika mereka merayakan hari Pentakosta, maka mereka langsung menarik itu kepada apa? Bahasa roh. Pokoknya setiap ada hari Pentakosta, mereka merayakan Pentakosta, ibadat Pentakosta, bukan Pentakosta, ibadat Pentakosta. Kemudian mereka merayakan hari ketuangan Roh Kudus, tandanya apa? Berbahasa roh. Jadi mereka selalu mengidentikan antara hari Pentakosta dengan bahasa roh. Tapi sebetulnya apa yang mau digambarkan oleh kisah para rasul? Apakah betul seperti demikian? Ternyata tidak, karena terjadinya hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus yang diceritakan kisah Rasul pasal 2 itu tujuannya bukan supaya semua rasul berbahasa roh, tidak, atau semua orang percaya pada itu berbahasa roh, tidak. Tujuannya apa? Agar supaya Injil bisa diberitakan ke segala bangsa. Itu tujuannya. Tahu dari mana? Oke, kita melihat 2 teksnya. Kisah 1 ayat 8, coba kita buka. Di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Teksnya jelas toh. Kalau Roh Kudus turun apa? Kamu harus berbahasa roh? Tidak. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Saksiku apa ya? Memberitakan Injil, mulai dari Yerusalem, tempat terkecil kita, misalnya di dalam kalangan keluarga kita, lalu ke Yudea, Samaria, lalu sampai ke ujung bumi, ke tempat-tempat yang lebih luas lagi, di gereja, di masyarakat, bangsa-bangsa dan sebagainya. Makanya saya sering kali dimarahi sama maituaku yang tercinta ini. Saya waktu ketemu dengan mamanya yang masih muslim, saya jarang sekali memberitakan Injil sama mamanya. Maka saya ditegur oleh maitua, kamu ini sudah ngerti Alkitab, tahu teologi, menguasai Alkitab, tapi kenapa mama aku tidak pernah kamu injili? Ini suatu masukan yang positif bagi saya. Kenapa? Roh Kudus waktu memenuhi kita akan terdorong untuk memberitakan Injil. Nah, kalau saya cuma diam-diam saja, tidak memberitakan Injil sama ibu mertua, nah ini egois sekali. Bisa dipertanyakan apa Roh Kudus masih ada dalam situ saya atau tidak? Kenapa? Teksnya mengatakan kalau Roh Kudus turun, kamu akan menjadi saksiku. Tapi bukan berarti saya tidak pernah menginjili mertua saya. Pernah saya menginjili ibu mertua juga, tapi tidak continue terus menerus begitu ya, tidak. Pernah 1-2 kali pernah, walaupun tidak diterima. Teks yang kedua, Yohanes pasal 15 ayat 6. Saya baca.
Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran, maksudnya Roh Kudus ini, yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, kalau Roh Kudus datang, yang Roh Kudus yang diutus oleh Bapa itu datang, maka apa yang terjadi? Ia akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus itu akan bersaksi tentang Yesus maksudnya. Bukan berarti Roh Kudus turun lalu kemudian dia menampakkan diri kepada manusia lalu dia mulai berkata-kata, "Hei, dengarkan, Yesus Kristus adalah Tuhan, kalian harus percaya." Bukan. Maksudnya Roh Kudus memakai kita. Orang-orang percaya, Roh Kudus memenuhi kita, lalu melalui kita memberitakan Injil kepada sesama kita, orang yang belum percaya. Jadi dua teks ini menunjukkan ketika Roh Kudus turun, kita akan terdorong untuk apa? Memberitakan Injil. Untuk memberitakan Injil. Yang kedua, selain dua teks tadi, yang kedua yang bisa menguatkan tesis saya bahwa pencurahan Roh Kudus di Kisah pasal 2 itu menunjukkan bahwa yang menjadi penekanan sana adalah pemberitaan Injil. Yang kedua adalah apa? Lokasi di mana mereka berkumpul. Saudara tahu lokasi mereka berkumpul di mana? Di Yerusalem. Kisah 1 ayat 4. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang keempat dikatakan begini. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Jadi Yesus melarang para murid, kalian jangan tinggalkan Yerusalem. Tetap stay di sini, tetap tinggal di sini untuk menantikan janji Bapa, Roh Kudus juga merekamu. Nah, kenapa Yesus memilih Yerusalem pada waktu itu sebagai tempat pencurahan Roh Kudus? Ini bukanlah sesuatu hal yang kebetulan Yesus memilih Yerusalem. Tidak. Yesus punya tujuan di balik pemilihan lokasi pada waktu di Yerusalem. Kenapa? Karena rupanya, kalau saudara melihat Kisah Rasul 2 ayat 5, rupanya di sana kemudian diam orang-orang Yahudi dari segala bangsa. Kisah Rasul 2 ayat 5. Jadi, maksudnya orang-orang Yahudi yang diam pada waktu itu bukan berarti mereka adalah orang-orang yang sudah lama tinggal di Yerusalem, tidak. Tapi ini orang-orang berbicara orang Yahudi diaspora, orang-orang Yahudi yang sudah tersebar ke berbagai bangsa. Kalau saya bicara di sejarahnya itu, jadi mereka sudah tersebar di berbagai bangsa, Mesir, Arab, Kapadokia, misalnya. Dan pada waktu Pentakosta mereka pulang kampung semua waktu itu. Jadi mereka kemudian berkumpul di Yerusalem. Kenapa mereka berkumpul di Yerusalem? Karena ada hari raya Pentakosta, hari raya panen raya orang Israel itu. Sehingga mereka bersuka cita berkumpul di Yerusalem. Nah, itu mengapa Yesus memilih lokasi Yerusalem. Kenapa? Nanti akan datang orang-orang dari berbagai bangsa untuk kumpul di sana. Dan itulah momen yang paling pas, paling tepat untuk apa? Memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa itu. Itu sebab mengapa Yerusalem itu dipilih sebagai tempat pencurahan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya bangsa-bangsa berkumpul dan mereka boleh menerima kabar sukacita oleh para rasul. Nah, kalau sudah perhatikan Kisah Rasul 2 ayat yang ke-11, dikatakan baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saudara perhatikan kata-kata perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Apa maksudnya perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah? Itu tidak menunjuk pada mujizat spektakuler. Ketika mereka kumpul di sana, lalu doa ibadah, lalu para rasul menantang, kalian yang sedang sakit, mari maju, altar call ya. Saya akan mendoakan kalian untuk disembuhkan. Yang lumpuh akan berjalan, buta akan melihat. Seperti KKR barusan. Tidak terjadi seperti itu. Tapi perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, itu artinya apa? Itu artinya berita Injil yang disampaikan oleh para rasul. Itu masuk kata-kata perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Karena apa? Konteks kita melihat ya. Ketika mereka berkata-kata dan bahasa-bahasa lain, lalu apa yang terjadi? Petrus kan bangkit berdiri, memberitakan Injil kepada orang banyak di sana dan 3.000 orang bertobat di sana waktu itu. Jadi perbuatan-perbuatan besar yang dikatakan di dalam Kisah Rasul 2 itu menuju pada berita Injil yang disampaikan oleh para rasul, sehingga apa yang terjadi? 3.000 orang kemudian menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini yang poin yang kedua, lokasi yang dipilih oleh Yesus bukan suatu kebetulan, supaya apa? Injil bisa diberitakan kepada segala bangsa waktu itu.
Nah, kalau kita melihat Kisah Rasul 22 dikatakan kan, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud ialah Yesus dari Nazaret. Jadi perkataan bahasa-bahasa lain itu yang dikatakan sebagai perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah itu menuju pada apa? Berita Injil. Yesus dari Nazaret yang diberitakan oleh para rasul waktu itu. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, mengapa kita harus memahami bahwa peristiwa Pentakosta itu tujuannya bukan supaya orang berbahasa roh, tapi tujuannya agar Injil bisa diberitakan. Karena bahasa lidah atau bahasa roh itu adalah karunia yang diberikan oleh Allah, dan itu terjadi pada waktu Pentakosta, bukan agar, sekali lagi, bukan agar semua bisa mempergunakan karunia itu. Tidak semua orang bisa. Karena buktinya apa? Orang-orang yang hadir pada waktu Pentakosta hanya para rasul dikatakan berbahasa-bahasa lain, berbahasa lidah. Tapi 3.000 orang tadi itu yang bertobat tadi, apakah mereka berbahasa roh? Tidak ada. Alkitab sama sekali tidak mencatat 3.000 orang itu berbahasa roh. Tidak ada. Yang terjadi adalah Tuhan mengaruniakan bahasa lidah kepada para rasul untuk apa? Untuk tujuannya memberitakan Injil. Jadi mereka berbahasa Mesir, berbahasa Arab, Parsia, Makedonia, lalu mereka memberitakan Yesus Kristus dari Nazaret itu kepada berbagai bangsa itu. Jadi tujuan pemberian bahasa roh adalah untuk apa? Memberitakan Injil. Itu sebab saya menyimpulkan bahwa Pentakosta terjadi pada abad pertama itu bukan supaya orang berbahasa roh, harus berbahasa roh, tapi agar Injil bisa diberitakan ke segala bangsa. Nah, kita tidak boleh memotong tujuan utama daripada Pentakosta ini. Banyak orang mulai mengkat mentang-mentang Pentakosta langsung dikaitkan dengan bahasa roh, langsung dikaitkan dengan bahasa lidah. Tidak. Kita tidak boleh mengkat tujuan utama, penekanan utama di dalam Pentakosta itu apa? Agar supaya Injil bisa diberitakan ke segala bangsa. Ini yang menjadi tujuan Pentakosta, dan saya kira cukup saja. 3 poin ini sudah cukup bagi saya. Sudah jam 8 ini. Jadi kita sudah belajar apa itu Pentakosta. Kita harus membedakan Pentakosta PL dan PB. Lalu apa yang terjadi di Pentakosta. Lalu apa tujuan hari Pentakosta itu diadakan atau tercatat di dalam kitab suci. Itu yang bisa kita pelajari bersama. Saya berhenti untuk bicara sampai sini. Kita akan lanjut dalam diskusi. Kalau ada yang ingin bertanya atau menambahkan, silakan. Silakan bagi saudara yang ingin menyampaikan sesuatu. Ya, damai. Alfred maju. Saya duluan, Pak. Oh iya. Terima kasih.